Assalamualaikum guys. Alhamdulillah hari ini aku dan keluarga di tanggal 29 Desember 2025 akan menjalani ibadah umroh. Jadi kita itu kedapetan berangkat di jam 10 pagi. Terus kita disuruh berkumpul itu jam 6 pagi sudah ada di Terminal 3. Sampai di sana kita langsung diarahkan untuk makan dulu guys. Ini pagi-pagi udah makan mie BTW. Terus sambil nunggu jam 10 kita itu kayak dibagiin shawl, ID card, terus kayak briefing. Terus ini masih banyak yang kumpul keluarga juga. Guys, kok gue pucet ya? Ini kita berangkat ada Jirot dan ada emak, ada emak. Itu jadi jum. Setelah itu kita udah dibagiin visa dan tiket pesawatnya, terus kita menuju gate-nya. Sudah mendekati waktu keberangkatan jam 10, kita langsung menuju ke dalam pesawatnya. Kita naik pesawat Saudi Arabia. Setelah itu kita udah dapet tempat duduk. Kita tuh bertiga, kakak Mahnas sama aku, terus ayah itu di sebelahnya berdua sama mama. Jadi perjalanannya tuh lumayan lama ya, dari Indonesia ke Mekah ke Arab itu 9 sampai 10 jam. Terus si Mahnas karena udah bosen dia nyoba-nyoba main game gitu. Si kakak nonton apa itu, dia kayak nonton film gitu guys. Oh iya, 1 jam setelah keberangkatan kita itu udah dapet makan. Terus ini udah jam 2 siang, si Mahnas udah tidur karena udah bosan dia main game juga. Terus ini udah jam 7 malam kalau di Indonesia, tapi kita udah nyampe di Mikot Yalamlam. Jadi kalau di sana itu masih jam 3 sore. Tadi kita di Mikot Yalamlam itu niat umroh guys. Jadi si ayah itu sebelum nyampe Mikot Yalamlam dia itu ganti kain ihram. Terus ini kita udah keluar dari pesawat, kita menuju bagian imigrasi.
Nah ini kita udah nyampe di tempat imigrasi, periksa visa. Terus setelah itu kita keluar ketemu akuarium besar ini guys. Terus kita langsung keluar dari bandara, kita nyari bis dari travelnya. Kita dari bandara itu menuju hotel Mekah itu kurang lebih 2 jam, 1 jam lebih lah. Tadi dari proses keluar pesawat, terus sekarang udah di bis, di situ tuh udah jam 7 malam. Terus kita kayak ini di Arab gitu, kayak semuanya toko-tokonya bahasa Arab, kayak oh my god, beneran guys, masih nggak nyangka aja gitu ya. Alhamdulillah bisa datang ke sana. Singkat dari proses kita nyampe ke hotel, terus rapi-rapi lagi buat umroh. Kita mulai umroh itu jam 12. Kita tawaf 7 putaran, sa'i, tahalul, terus itu selesai sekitar jam 2 lebih, jam 3-an kalau nggak salah. Oke lanjut, tadi kita selesai umroh pertama itu kan jam 3 pagi. Terus kita balik ke hotel bentar, terus kita langsung balik lagi untuk sholat subuh. Tapi kita alhamdulillah kebagian di dalam, cuman gak kebagian di bawah karena udah ditutup. Terus kita ini lagi cari saf sholat buat perempuan. Terus ini udah jam 9 pagi. Tadi Mahnas sama kakak sama mama tuh abis subuh langsung pulang karena si Mahnas kebelet. Tapi aku masih di situ karena nunggu dua sama tadarusan. Terus aku balik ke hotel, sarapan, mandi, terus keluar bareng si kakak berdua sekitar jam 10-an. Kita tuh niat mau tawaf sunnah, terus mau coba megang Ka'bah guys. Nah alhamdulillah tadi kita udah tawaf sunnah, terus ini kita dari tawaf sunnah itu kita mepet-mepet dikit biar deket sama Ka'bah. Terus baru deh kita mau mencoba megang Ka'bah. Ini beneran padat banget. Iya Allah, pengen megang lagi, sumpah. Itu alhamdulillah itu aku dapet sama kakak megang. Cuman kita nggak terlalu lama megangnya karena gantian sama yang lain. Karena itu udah didorong-dorong banget. Terus kita akhirnya keluar dari situ. Terus kita langsung nyari tempat sholat buat persiapan sholat zuhur. Ini kita dapat di sini. Terus kita baca Quran bareng-bareng. Terus tadi habis zuhur kita balik ke hotel buat makan siang. Terus udah mendekati asar, aku sendirian ke Masjidil Haram buat sholat asar, tapi nggak kedapetan di dalam. Terus akhirnya aku di luar di pelatarannya gitu sampai, nah ini sampai isya. Dan sekarang akan sholat isya. Bercetak jauh ya.
Masya Allah, kangen banget sumpah ke situ. Ini bener-beneran kayak masih gak nyangka banget bisa kesana. Terus ini sendirian nunggu azannya di Masjidil Haram. Oh my god, Masya Allah, Alhamdulillah. Terus di akhir Desember itu tuh lagi musim dingin dan aku kebagian sholat di luar. Terus aku cuma duduk sambil tadarusan. Itu dingin banget, bener-bener beku, nggak tahu, lupa suhunya berapa, tapi bener-bener dingin banget. Tapi kayak mau balik, tapi nanggung isya, ayo sebentar lagi. Terus nggak lama azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, udah hari ketiga, berarti tanggal 31 Desember. Ini aku habis sholat subuh bareng mama, kakak, Mahnas. Terus ini bubaran subuh bener-bener rame banget. Terus abis subuh langsung balik ke hotel karena kita pagi-pagi jam 7 ada agenda dari travel untuk city tour kota Makkah. Bosan apa kagak? Bosan. Akhirnya Nabi Adam minta sama Allah, ya Allah kasih apa pasangan atuk mah gitu. Akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Adam, diciptakanlah seorang wanita cantik, emak kita, enceh kita, oyot kita, namanya Enceh Hawa, salah satu pasangan daripada Nabi Adam alaihissalam di surga. Siti Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Makanya ibu kan diciptakannya dari tulang rusuknya, karena tulang rusuk itu bentuknya bengkok. Kalau perempuan mah rata-rata
rusak, bengkok, kalau dilempengin patah. Makanya kalau perempuan mah harusnya dielus-elus aja, jangan dimarahin. Kalau dimarahin takutnya patah. Lalu apa hubungannya dengan Jabal Rahmah? Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam dilarang sama Allah, kata Allah, Nabi Adam jangan makan buah itu ya. Buah apa? Namanya buah khuldi. Singkat cerita, Nabi Adam sama Siti Hawa tergoda oleh bujukan dan godaan setan yang terkutuk. Akhirnya Nabi Adam dan istrinya, pasangannya Siti Hawa, ikutin apa kata setan. Siti Hawa makan 2 buah khuldi, Adam makan 1 buah khuldi. Gara-gara memakan buahan yang dilarang oleh Allah, akhirnya Nabi Adam diturunkan ke bumi, dipisahkan antara Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam. Ketika mereka berpisah, Nabi Adam terus minta ampun sama Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu adalah doanya Nabi Adam alaihissalam kepada Allah. Minta ampun karena udah melanggar perjanjian, melanggar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Adam dan Siti Hawa pun diampuni oleh Allah dan dipertemukan beliau dengan istrinya Siti Hawa. Di mana tempatnya? Ini tempatnya yang nanti kita bakal datengin. Namanya Jabal Rahmah. Di mana di situ adalah satu buah gunung. Jabal itu artinya gunung, Bu. Kalau yang asin namanya ikan jambal. Ya, kalau ini Jabal namanya gunung. Nah, di gunung itu namanya Jabal Rahmah karena disitulah dipertemukannya seorang Nabi Adam dan Siti Hawa. Namanya Jabal Rahmah. Maka nanti kita akan melihat gunung itu banyak yang nulis di atasnya. Ada Siti sama Asep, Suryanto sama Markona. Itu ada lope-lopenya. Jadi Bapak Ibu, kalau yang bawa pulpen nanti tulis aja Tukiman sama Sarkona. Iya. Tujuannya apa? Supaya Allah jadikan keluarga yang langgeng, sakinah, mawaddah, warahmah. Karena dulu disinilah tempat pertemuannya Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan mudah-mudahan di sini juga lah terus ikatan keluarga Bapak Ibu yang sudah dianyam sedemikian rupa akan terus berjumpa sampai dengan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita udah nyampe di Jabal Rahmah, tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Ini beneran panas, tapi nggak panas. Kelihatannya panas, tapi nggak terlalu panas. Cuman silo dan aku lupa bawa kacamata. Jadi ini pakai kacamata mama. Kita sudah sampai di Jabal Rahmah, tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Mahnas Rajab, Mahnas Rajabi. Wow. Jadi aku kira tuh bakal naik ke bukitnya, tapi karena waktunya nggak cukup, kita harus ke tempat lain. Jadi kita cukup berdoa di sana aja, nggak naik karena naik itu butuh waktu lama. Yang mana masjid ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام. 3 orang doh. Biasanya kalau ada orang haji Bapak Ibu ya, biasanya dia. Iya, biasanya habis itu di ujung ayatnya ada yang nyautin Allah. Ya, coba kita ulang dah. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام. Alhamdulillah 4 orang nambah 1. 4 orang iya, 2 terowongan. Kelihatan ya, itu namanya terowongan Mina. Masya Allah, tempat dulu terjadinya tragedi, apa namanya dalam tragedi Mina tahun 1992. Iya, tepatnya mungkin segitu ya, karena saya belum lahir juga. Nah, 1992 ya dulu
jalur masuk jalur keluar hanya ada satu Bapak Ibu ya. Tadi setelah City Tour Mekah, kita itu sempat melipir buat laki-laki ganti kain ihram karena kita mau niat umroh yang kedua. Yang ikut umroh tolong ikuti saya pandu niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita OTW umroh kedua guys. Lupa lanjutin video, ini udah day 4. Ini aku keluar sendirian di jam 12 malam. Ini tahun baru tuh kan, jam 12 tank. Ini ramai banget karena banyak yang videoin Zamzam Towernya. Terus aku masuk ke Masjidil Haram, aku tawaf sunnah, terus ngeliat makom Ibrahim. Ternyata seperti ini, Masya Allah, Alhamdulillah dikasih kesempatan buat lihat ya Allah. Setelah tawaf sunnah, aku tuh nyoba megang Ka'bah lagi, dan Alhamdulillah Allah kasih kesempatan buat megang yang kedua kalinya. Kalau kemarin itu yang pertama aku kan ditemenin sama kakak berdua, dan sekarang aku nyoba sendiri, dan Alhamdulillah banget ya Allah dikasih kesempatan lagi. Sebenarnya pengen banget nyium Hajar Aswad, tapi bener-bener gak bisa karena itu bener-bener penuh banget, laki-laki tinggi semua, orang-orang Arab gede-gede. Setelah itu paginya sekitar jam 10-an, 9-10, kita bertiga jalan-jalan sekitar sini, sekitar Masjidil Haram. Kita ikutin kakak Milza. Kemana ya hari ini? Kayaknya dikit banget.
Nah, terus kita nyoba ke tempat eskalator yang katanya viral di TikTok. Kita foto-foto di sana. Mama nggak ikut karena Mama itu dari kemarin kan lagi dapat, guys. Terus sekarang udah selesai. Terus dia lagi umroh karena kemarin Mama nggak bisa ikut umroh bareng kita. Itu mati yang sebelah sana ya? Itu mati gak? Enggak ya? Iya. Berada di eskalator viral. Katanya mah tak tahu pun. Di hari keempat ini juga kita nggak ada agenda dari travel, jadi kita bebas. Jadi kita tadi jajan-jajan sama beli oleh-oleh sedikit, terus dilanjut sholat zuhur dan asar. Terakhir di Mekah mau isi air zam-zam dulu habis subuh. Di sini jam 8 mau tawaf wada. Oh, masya Allah. Masya Allah, bener-bener indah banget pemandangan pagi di sini, dan gak nyangka ini suasana pagi yang kita lihat terakhir di kota Mekah. Ya Allah, semoga balik lagi, amin. Lagi mau nyisir zam-zam di pintu 72 woman and pria, dan ini lagi nunggu si kakak isi air zam-zam. Di 172 dekat Dar Elma, itu eskalator. Ini tadi aku udah ngisi yang 5 liter, tinggal 5 liter lagi. Kita mau tawaf wada. Ini kita bertiga, berempat sama ayah. Mama nggak ikut karena mama dapat lagi, dan ini masih gak berasa banget, cuma 5 hari di kota Mekah. Rasanya bener-bener cepet banget, ya Allah. Kita sudah menyelesaikan tawaf wada. Kita mau pergi ke Madinah. Oh. Terus ini kita baru sempat review kamarnya karena lupa. Pas mau check out baru di videoin. Ini kita di Hotel Oasis. Tuh, koper-kopernya udah pada dibawa ke bawah. Terus ini kita turun ke bawah karena kita dikit lagi mau naik ke bisnya menuju kota Madinah. Kita pulang itu abis sholat asar, terus kita nungguin bisnya. Bye Mekah. Dan ini bisnya udah datang dan kita harus meninggalkan kota suci Mekah ini. Ya Allah, sedih banget. Semoga diundang lagi secepatnya, ya Allah, amin. Kita sudah di bis. Panas. Ini sekitar jam 8 malam. Kita ke rest area dulu antara Makkah dan Madinah. Kita sholat maghrib dan isya, terus makan malam. Terus tadi karena itu ngantri banget, jadi yang gak ngantri itu cuma Indomie. Jadi kita beli Indomie. Terus ini dia ngide buat bikin super bubur, tapi airnya dari Indomie. Buburnya dulu kocak. Ntar dulu. Ih,
Demi Manas aja, pasti panas. Iya, panas masih seret-seret gitu. Jadi perjalanan dari Mekah ke Madinah itu pakai bis sekitar kurang lebih 6 jam. Dan ini udah jam 8, berarti 3 jam lagi kita sampai. Karena tadi tuh kita berangkat tuh jam 4 lewat, jam 5 lah. Coba. Gimana rasanya? Coba. Beneran gak mateng. Nah, ini sekitar jam 11 lewat kita baru masuk kamar, baru nyampe. Terus kita langsung istirahat. Si Manas udah ngantuk banget itu. Lanjut hari ke-6. Kita review jarak hotel ke Bataran. Berapa menit ya guys? Mode jalan cepet. Jalan cepet gak cepet, jalan gue emang cepetnya gak sih? Momen peak. Tahun gimana? Turun. Ini kita pagi-pagi habis sarapan, kita mau keliling aja sih berdua sama mama buat keliling kota Madinah, Masjid Nabawi. Ini udah kelihatan payung-payungnya. Berarti jaraknya cuma 2 menit guys. Oh my god. Nah, itu udah kelihatan pintu 326. Yes, sudah sampai. Terus tadi kita udah keliling sama mama, terus agak siangan dikit jam 9-an ayah, kakak sama Manas ikut. Terus kita foto-foto lagi di situ. Terus kita sholat duha. Terus kita ke tempat oleh-oleh di Madinah. Ini toko di dekat pintu 338 Kans Madinah namanya. Ada yang nongol. Bonus. Kalau mertua marah. Nih,
juga lidahnya. Nah, terus sorenya kita itu dari travel sama Mutoifnya diajak untuk keliling-keliling Masjid Nabawi buat tahu sejarah-sejarahnya, cerita-ceritanya kayak gitu. Kamu jangan disuarain, kenapa nggak mau edit? Kocak banget kamu ya, iya suara asli ya. Ya kocak ini bahasa Arab dong, kocaknya dari Bekasi kali. Cicik. Terus di depan makam Rasulullah di kubahnya kita berdoa. Jadi abis tadi keliling-keliling kita sholat maghrib. Ini udah selesai sholat maghrib, kita mau menunggu azan isya. Panas, kedinginan banget. Hari ke-7 ini kita pagi-pagi ada agenda untuk city tour kota Madinah. Kita bakal ke Masjid Quba. Salatan kana lahu ka ajri umrah. Barang siapa yang mendatangi Masjid Quba, barang siapa yang berwudu dari rumahnya, pertama wudu dulu. Nah, saya tanya nih Bapak Ibu, masih pada dalam keadaan wudu apa batal? Masih. Ada yang batal nggak? Ada. Wudu semua udah ya? Alhamdulillah. Berarti nanti tinggal masuk aja begitu ya. Barang siapa yang berwudu dari rumahnya, kita nggak punya rumah di Madinah, punyanya hotel, ya ingat di hotel. Barang siapa yang wudu di hotelnya, kemudian dia mendatangi Masjid Quba, kemudian dia di Masjid Quba dia sholat. Sholatnya apa Ustaz? Sholat apa aja? Ya, boleh nanti sholat sunnah tahiyatul masjid dulu, karena Nabi setiap kali di masjid pasti sholat untuk menghormati masjid tersebut. Tahiyatul masjid 2 rakaat. Boleh nanti setelah tahiyatul masjid, waktu ini masuk waktu duha ya, boleh nanti sholat duha 2 rakaat ya. Habis itu sholat apa lagi saat? Boleh nanti setelah sholat duha, sholat hajat ataupun sholat taubat. Iya, kita harus banyak sholat taubat Bu. Ya, setiap hari kita buat dosa mulu dah. Iya, dosa sama diri kita sendiri, dosa sama. Terus ini kita sudah sampai di Masjid Quba, masjid yang pertama kali didirikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keadaan di dalam Masjid Quba. Kita sholat duha, sholat taubat, sholat hajat, dan sholat sunnah lainnya. Sebelah kanan yang spesial kormanya. Nanti tidak hanya yang premium sebenarnya, yang murah pun ada. Cuman kalau MBK katanya kalau bisa ambil yang paling bagus saja dulu. Nah, oh ini untuk MK memang harganya kalau yang premium 100 real 1 kilo, tapi kalau beli 3 kilo 200 real saja. Ya. Kalau beli 3 kilo hanya 200 real saja, yaitu beli 2 gratis 1. Mohon maaf kalau yang beli ini. Ini kita di perkebunan kurma lagi mesen bakso. Aduh, kaget banget. Masjid Al-Fatih. Kemudian di atasnya lagi ada Masjid Salman Al-Farisi. 1, 2, 3. 3 masjid. Kemudian sebelah kanan ada Masjid Sayyidah Fatimah. 4. Ada Masjid Abu Bakar. 5. Ada Masjid Sayyidina Ali. 6. Ada masjid, satu lagi
Masjid Umar ya. Masjid Sayyidina Umar. Kecil-kecil masjidnya ya. Nah, kalau bisa dilihat tuh sebelah kiri di atas sebelah kiri Masjid Al-Fat, di atasnya lagi Masjid Salman Al-Farisi. Kemudian di sebelah kanan ya, yang di atas itu namanya Masjid Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, dan juga di bawah Masjid Sayyidah Fatimah. Nah, ternyata masjid-masjid kecil itu adalah tempat dulu para sahabat tersebut, Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidah Fatimah, dan juga Salman Al-Farisi, ketika mereka sudah perang dimulai, perang berkecambuk ya, itu mereka memilih tempat-tempat tersebut untuk dijadikan posko dan juga tempat mereka sholat dan juga berdoa, meminta pertolongan dan juga kemenangan atas perang tersebut. Nah, ini kita udah sampai di Jabal Uhud, itu tempat perang Uhud, dimana Hamzah paman Nabi itu gugur dalam keadaan syahid. Lanjut day 8. Hari terakhir di Madinah, dan sekarang jam 3. Aku mau sholat subuh di hotel di depan. Movenpick, dingin banget. Sampai outfit my today. Payungnya udah kebuka. Padahal kemarin itu kebuka jam 4, dan sekarang jam 3. Jam 4 sudah kebuka. Akhirnya menemukan kubah yang viral yang katanya bakal kebuka habis subuh. Kita lihat ya guys, apakah dia akan kebuka habis subuh. Hai guys, kita ngevlog pakai baju warna coklat, mau photoshoot ala-ala. Isinya ini tengkorak. Ini ngapain? Ngaji. Oh gak mau. Isinya foto. Nanti gimana ya fotonya? Yang kata itu loh, grid gitu loh. Jadi tadi kan udah nunggu kubah kebuka, tapi ternyata udah nyampe setengah 8 gak kebuka kubahnya. Terus payungnya juga tadi udah kebuka dari jam 3. Dan abis itu kita langsung sarapan. Nah abis itu kita foto-foto di sini. Dia. Abis sholat asar kita jalan-jalan. Tadi udah nunggu tapi payungnya nggak ketutup-tutup. Nah kapalnya masih kebuka. Padahal kemarin itu jam 5 udah ketutup, tapi sekarang belum. Kayak setiap hari tuh kayak ganti-ganti gitu jamnya. Oh my god, Masya Allah. Sholat maghrib terakhir di Madinah. Semoga nggak jadi yang terakhir sih. Sekali lagi amin. Ya nggak tahu kok tutupnya jam berapa. Wow, kalau ada daulah tahu barrahim. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma
zaita wa yusallimu taslima itu taslima. Iya sih, kita mau ke Raudo tapi kakak nggak ikut ya karena dapat apa, dapat sembako, dapat darah. Kita OTW. Lanjut hari ke-9. Salat subuh terakhir di Madinah. Lagi menunggu azan tahajud. Sekarang jam 4.42. Belum azan tahajud. Azan subuhnya jam 5.44. Terus sambil menunggu azan kita tadarusan. Ini tadarusan terakhir ya Allah. Sebenarnya aku tuh niat bisa khatam ya dari perjalanan umroh ini, tapi gak sempat gitu. Ternyata gak habis, tinggal 10 juz lagi.
Terus aku abis sholat subuh langsung keluar buat ketemu sama mama sama kakak, karena tadi kita nggak bareng sholatnya. Terus karena kita juga mau ngumpul dari travel karena mau perpisahan sama Masjid Nabawi. Tadi abis subuh ke Baijo buat perpisahan. Setelah itu kita sih belanja lagi, tapi lupa ke video, dan sekarang mau sarapan menuju hotel. Oh my god, Sekitar jam 10 pagi kita udah check out Hotel Madinah buat menuju Bandara Jeddah. Itu waktunya kurang lebih 6 jam pakai bis. enggak, lu mau minum apa kagak? Ini kita sekitar jam 12 kita berhenti dulu di tempat makan, terus kita sholat zuhur, makan, dan melanjutkan perjalanan lagi. Dan ini kita udah sampai di Bandara Jeddah, udah sampai di sekitarnya, kita mau turun. Ini kita sampai di jam 4 sore dan kita akan melakukan penerbangan
pulang ke Indonesia itu jam 8 malam. Bendung kakak. Sudah masuk mau menuju Bogor. Ini kita udah naik pesawat dan waktunya sama, dari Arab ke Indonesia itu 10 jam. Kita tadi berangkat jam 8 malam, berarti di Indonesia itu jam 12 malam, berarti kita nyampe di jam 10 siang pagi. Oke, ini hari ke-10 udah sampai di Indonesia.